Shalom. Hari ini luar biasa sekali pujian, penyembahan. Ya. Saya sangat terasa sekali hadirat Tuhan ada tempat ini, saudara. Dan kita semua jamah oleh Tuhan. Ya. Tadi lagu-lagunya bertemakan misi, ya, jadi saksi Tuhan, ya, ke seluruh bumi, saudara. Jadi kita harus belajar bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Ya, kita sudah hidup di akhir zaman. Ya, akan selalu banyak kejahatan dan dosa-dosa banyak sekali. Dan kita yang diberkati Tuhan pada hari ini telah terima tubuh dan darah Yesus. Kita harus menjadi saksi Tuhan di zaman ini, di zaman sekarang, di tempat kita berada, saudara. Amin, saudara. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tetap masih dalam seri akhir zaman, ya, dengan judul 144.000 saksi. Ya. Kalau beberapa minggu lalu kita pernah belajar 7 meterai, 7 sangkakala, ya kan? Dan di dalam 7 meterai ini ada meterai ke-6 dibuka dan banyak malapetaka, bencana di dunia terjadi. Ya, manusia menderita kelaparan, menderita yang sangat-sangat menderita karena kelaparan, nggak ada makanan, ya, dan semuanya digoyang, saudara. Itu bagi orang-orang yang tidak ikut rapture, ya. Saya ulang lagi, kalau kita tidak rapture, ya, tidak diangkat Tuhan karena kita masih banyak dosa, maka kita akan mengalami masa kesusahan besar, masa tribulasi, masa penyiksaan, masa aniaya yang luar biasa di mana tidak pernah terjadi. Karena masa tribulasi adalah masa di mana Allah atau Tuhan mencurahkan murkanya, menghukum semua orang-orang yang menolak Tuhan. Nah, sekarang apakah kita menolak Tuhan atau ikut Tuhan? Jangan sampai kita menolak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan itu menolak Tuhan. Memang kita beribadah, kita ke gereja, KTP-nya Kristen, tapi hati kita menolak Tuhan, sedang tidak percaya pada Tuhan. Mari kita, saudara, ya. Dan di meterai ke-6 dibuka semua bencana ada. Setelah itu kayaknya ada jeda, ya, ada jeda, ada pause, ya, sebelum murka Allah di meterai ke-7 dibuka. Apa yang terjadi antara meterai ke-6 dan meterai ke-7, ya? Mari, itu ada di kitab Wahyu 7. Kita buka ayatnya, saudara. Ya, di Wahyu kita belajar di Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kita belajar pelan-pelan, saudara, ya. Saya bacakan Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, ya. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi ada 4 malaikat berdiri pada 4, ya, penjuru bumi, itu siap untuk merusakkan bumi dan laut, ya. Siap untuk menghancurkan bumi dan laut di masa tribulasi ini, saudara. Apa nggak mengerikan? Tuhan kirim malaikat penghancur untuk menghukum manusia. Apakah semua kita akan mati nanti di masa tribulasi? Nanti kita akan bahas, saudara, ya. Sangat mengerikan sekali. Jadi kita harus belajar kitab Wahyu ini supaya kita tahu gambarannya, bagaimana keadaannya, bagaimana keadaan kita ketika kita menolak Tuhan. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Tuhan kirim banyak malapetaka, bencana, kelaparan, perang, apapun, ya. Sampai kita mau cari mati pun tidak bisa, ya. Ayat berikutnya katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, saya ulang, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya, jadi malaikat merusak bumi, pohon-pohon, laut. Ditahan dulu malaikat kelima tadi, yang lain. Jangan dulu, jangan dulu. Jangan dirusakkan itu, jangan dulu. Tunggu. Kami akan memeteraikan hamba-hamba Allah supaya mereka terhindar dari malapetaka. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, saksi-saksi ini dipilih Tuhan, dikasih meterai supaya mereka tidak terkena bencana, malapetaka dan segala bencana malapetaka menjauhi mereka, saudara.
Di tengah-tengah masa tribulasi. Ini dahsyat sekali. Semua orang menderita, semua orang tersiksa. Tetapi ada hamba-hamba Allah. Nah, hamba-hamba Allah berarti orang pilihan, orang-orang pilihan, tidak sembarang orang. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jelas, nanti di masa tribulasi ada 144.000 ya, dimeteraikan semua dari keturunan Israel. Masing-masing suku 12.000. Orang banyak mengartikan, oh itu Pak mungkin jumlah ini adalah kita yang percaya Yesus. Jelas-jelas mereka adalah dari suku Israel. Ya. Literally semua dari Israel. Bukan kita. Tetapi apa maknanya bagi kita? Itu yang kita pelajari hari ini saudara. Ya. 144 diberi meterai. Seperti apa sih meterai itu? Bagaimana cara Allah menempelkan meterai itu? Seperti apa? Kita ngomong meterai, dahi kita nggak tahu. Dan ini ada hubungannya dengan nubuatan kitab Nabi Yeskiel, saudara. Ya. Yeskiel 9 ayat 4 sampai 6. Ya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ya, jadi orang-orang kudus itu berkeluh kesah. Kenapa? Melihat kelakuan bangsa Israel. Di sana muji dewa, di sini muji dewi, di sana muji roh-roh, di sini mbah matahari. Semua berbuat jinah rohani yang menjijikkan. Dan Tuhan murka. Tuhan murka. Dan mau dihabiskan semua itu bangsa Israel, saudara. Tetapi orang-orang pilihan, orang-orang yang kudus hidupnya, itu dimeteraikan dahinya dengan huruf T. Ya. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dan dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ya. Jadi Tuhan udah muak dengan bangsa Israel. Semua menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa, bahkan matahari disembah. Tuhan udah muak, dia bilang menghabiskan semua, pukul semua, musnahkan. Aku tidak punya belas kasihan lagi terhadap mereka, habiskan semua. Tuhan kalau marah, repot saudara. Dihanguskan kita semua. Di api neraka kan? Ini dihanguskan semua, dipukul semua, mati. Dan Tuhan tidak kenal belas kasih sayang. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan, habisi semua. Ayat 6, orang-orang tua, taruna-taruna, dan darah-darah, dan anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Hilang ini saudara. Tuhan kalau membunuh, itu orang-orang tua, teruna-teruna, ya kan? Anak-anak kecil, perempuan, semua dibunuh, dimusnahkan. Sudah muak, musnahkan, jangan ada belas kasihan. Tetapi, semua orang yang ditandai dan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Dibunuh semua. Walaupun di bait suci itu juga dibunuh. Karena banyak imam-imam, kepala-kepala rumah ibadat, semua itu berbuat dosa. Hatinya mungkin di bait suci, di bait Allah. Tetapi mereka berbuat dosa. Habiskan mulailah dari tempat kudusku. Kalau kita baca ayat selanjutnya 7, itu pelataran bait Allah dipenuhi orang-orang yang dibunuh. Pelataran bait Allah dipenuhi orang-orang yang terbunuh. Dari mana? Ya dekat aja, dekat bait suci, bait Allah. Tuhan sudah muak dan tidak mau ada belas kasihan lagi. Dihabiskan semua. Tapi yang pakai tanda mak ya atau meterai di dahinya huruf T, semua terlewatkan, tidak binasa, tidak mati, dibunuh. Apa sih Pak tanda T? Tanda T itu apa Pak? Kita belajar, saya selidiki ya melalui kitab suci ya kan. T itu tau, huruf terakhir, abjad terakhir dari abjad Ibrani. T, tau. Apa sih artinya tau? Kok bisa tanda T itu ditaruh di catnya? Ya, sekarang ini lihat. Nah inilah 2000 tahun yang lalu ya. Tau ini gambarnya salib. Ya.
Tau, gambarnya salib. 1000 BC sebelum Masehi berubah silang, ya. Atau orang bilang silang atau tambah kadang-kadang. Dan 100 tahun sebelum Masehi berubah demikian, dan sekarang abjad Ibrani T itu atau Tau itu demikian, saudara. Ini ya, saya bikin lebih bagus lagi. Dan kalau kita belajar bahasa Ibrani, ini adalah abjad terakhir di bahasa Ibrani, Tau. Salib, salib. Jadi ada tanda T itu tanda salib. Ketika ada tanda salib, maka orang itu tidak dimusnahkan. Sangat mengerikan, saudara. Semua dibunuh dan dimulai dari tempat kudusku, ya. Dari tempat kudusku. Jadi artinya apa? Dari gereja Tuhan, ya. 1 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, ya kan? Penghakiman dimulai dari gereja Allah sendiri. Apa gereja? Gereja bukan gedung. Gedung nggak usah dihadiri, ya kan? Gereja adalah umat Allah. Pengadilan, penghakiman bermula dari tempat kudusnya, gerejanya. Kita semua orang percaya, umat Tuhan. Kita dulu yang diadili. Apalagi saya sebagai gembala, lebih lagi diadili pertama kali. Nanti wakilnya, koordinatornya, pengerjanya, baru jemaatnya, saudara. Sebab semakin tinggi kedudukan kita di kerohanian, semakin besar tanggung jawabnya Tuhan tuntut. Dan kita akan diadili dari gerejanya, tempat kudusnya, yaitu kita semua gereja-gereja Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau bertobat, tidak ada ampun lagi. Yang tidak bertobat, Tuhan tidak ada belas kasihan lagi. Karena sudah masuk ke masa tribulasi. Tetapi Tuhan itu baik. Dia memilih saksi-saksinya untuk tetap, ya, memberitakan Injil di masa tribulasi. Barangkali kita masih mau bertobat, tapi risikonya kita jadi martir, dibunuh juga. Nanti kita belajar, saudara, hari ini, saudara. Jadi semua orang akan dihakimi dan dibunuh Tuhan, ya. Tidak ada belas kasihan lagi, saudara. Jadi kita harus hati-hati. Dan tanda ini, setiap orang pakai tanda Tau atau salib ini atau T, tidak dibunuh, tidak terbunuh. Tapi semua orang yang berdosa, menyembah berhala, matahari, atau dewa-dewa, itu yang dibunuh. Nah, kita juga ingat waktu itu ada kejadian di Musa, ya. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 dan 23. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Tuhan, ya. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dosanya apa sih binatang, saudara? Tuhan kalau sudah membunuh nggak tanggung-tanggung. Habisin semua. Bahkan kalau orang berdosa, keluarganya, anaknya dibunuh semua, saudara. Ya. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Ya. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah itu untuk menulainya. Tanda. Kalau tandanya tadi T, ya, pada dahi, ini tandanya darah di ambang pintu, di tiang pintu. Tuhan menulai Mesir 10 kali. Ini yang ke-10 terakhir. Pak, kenapa sih Pak Tuhan kok 10 kali? Bahwa iya sekali kan habis semua. Langsung aja. Anak semua itu semua. Kan udah kapok tuh Firaun. Tapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel dan bangsa Mesir. Ini loh aku Tuhan. Membuat 10 mujizat yang tidak bisa dilakukan manusia. Dan terakhir, Tuhan bilang, ini yang terakhir. Dia tahu sih, ini yang terakhir. Kalau kasih lagi juga bisa kan. Semua anak sulung dari manusia dan binatang itu akan dimusnahkan. Tetapi barang siapa rumahnya ada tanda darah di depan rumahnya, di pintunya itu, maka tulah itu tidak menjamah. Jadi saudara, Tuhan selalu memberi tanda kepada anak-anaknya.
yang mengasihi dia. Maka tulah-tulah ya, malapetaka tidak menimpa kita, saudara. Maka kita harus ibadah sungguh-sungguh ya. Kasih tanda, artinya kita aman dari tulah, aman dari malapetaka, aman dari hukuman Tuhan. Pak, tapi kok ada yang meninggal orang Kristen, Pak? Ya nggak apa-apa, udah saatnya Tuhan. Ya meninggal pun masuk ke surga. Ya kan? Nggak mungkin orang nggak pernah meninggal kan? Jadi kita harus benar-benar, saudara, percaya. Saat ini kita harus punya tanda. Maka kita akan dilindungi Tuhan. Ada jadi kejadian lagi di Kejadian 4 ayat 15. Ya. Ketika Kain membunuh Habel, kenapa dia? Iri kan? Dia sama-sama mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Tapi persembahan Kain nggak dihiraukan, nggak diterima. Kenapa? Kain tidak dengan sungguh-sungguh hati. Dan dia tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Habel dengan tulus, dengan terbaik, darah anak domba yang tidak cacat. Diterima, harum bagi Tuhan. Dan diterima, tapi apa terjadi? Kain bisa iri, saudara. Saudara bisa iri loh, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Iri tentang banyak hal. Mungkin kita lebih rohani, atau mungkin kita lebih banyak uangnya, lebih sukses. Hati-hati. Saudara bisa iri. Coba mungkin ada 10 saudara. Yang satu nonjol banget. Bisa iri loh. Kita omong apa aja, selalu didebat, selalu disalahkan. Soalnya itu dia hebat. Gitu loh. Banyak yang iri, akhirnya kita dijatuhkan lah, ya dijauhi lah. Ya kan? Jadi iri itu udah, dari dulu ada iri. Jadi kita anak Tuhan di sini, jangan iri hati. Jangan iri hati. Kalau orang lain lebih sukses, kita bersyukur. Kalau bersyukur, ya kan, dekat sama dia, ya baik sama dia. Kalau ada apa-apa coba ditolong kita. Tapi kalau ada iri, memusuhi, aduh gak ada untungnya, saudara. Gak ada untungnya. Apa sih untungnya iri? Enggak ada. Setelah kita dimurkai Allah. Kain juga demikian, membunuh. Dan dia ketakutan. Tetapi dia takut dan Tuhan itu pasti baik, ya kan? Firman Tuhan padanya, sekali-sekali tidak, ya. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Kain masih dilindungi. Kabur, Tuhan nanti aku kalau dibunuh orang sama Tuhan. Enggak mungkin. Aku kasih kamu tanda. Jadi tanda itu melambangkan perlindungan Tuhan. Ya. Tadi kan saya kasihkan, jangan musnahkan bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum aku memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya kan? Supaya enggak tertimpa oleh malapetaka. Siapa sih yang diberi tanda waktu masa tribulasi? Mari kita belajar, saudara. Wahyu 7 ayat 5 sampai 8 terusan tadi. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asher 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Totalnya 144.000. Tuhan memilih 144.000 dari bangsa Israel. Segala suku. Ini benar-benar suku Israel. Bukan kita. Bukan. Banyak orang, itu simbolis. Itu kita, Pak. Tidak. Ini kejadiannya nanti di masa tribulasi. Benar-benar adalah 12 suku. Masing-masing 12.000. Sebagai buah sulung yang Tuhan selamatkan. Buah sulung yang Tuhan selamatkan. Kita lihat tadi. Inilah yang tadi. Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Pak, di mana Pak? Apa namanya? Dan Efraim. Dulu kan ada Dan, Pak. Kok Dan sama Efraim kok hilang? Padahal Efraim sama Manase itu diambil oleh Yakub menjadi anak sendiri. Dia bilang sama Yusuf sebelum mati. Yusuf, anak 2 Manase dan Efraim bukan anakmu lagi. Menjadi anakku. Jadi masuk suku Israel. Setelah itu anak-anakmu lain itu milikmu. Tapi 2 ini saya ambil menjadi milikku. Jadi Yakub mengambil anak Yusuf menjadi anaknya, otomatis menjadi 12 suku Israel. Ya. Dan setelah itu berapapun yang kau peranakan itu milikmu sendiri. Dan kemana? Mana ke Efraim? Dan adalah
suku yang berbuat dosa. Dia menyembah berhala, ya. Dari Yerobeam, ya. Yerobeam adalah raja yang takut, ya, karena sama Yerobeam. Dia lari ke utara, ya kan? Dan mendirikan kota Dan dia membuat penyembahan berhala di sana. Mari kita baca ayatnya, saudara. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 30. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kepada mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Jadi Yerobeam ini raja yang diberi tanah, ya, dia nggak suka tanah kan, di situ kan, dia pergi ke utara, ya kan, menduduki tanah utara, dan ada banyak pengikutnya juga kan, saudara. Tapi dia pikir, wah ini kalau yang di utara, ya sukuku ini, kalau misalnya nanti pulang ke Yerusalem untuk mempersembahkan di rumah Tuhan, nanti dia kembali pada Raja Yerobeam, Raja Yehuda. Wah gimana caranya? Padahal dia nggak kembali ke selatan, ke Yerusalem. Dan akhirnya setelah mikir-mikir, inilah. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 lembu jantan, ya, dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, inilah sekarang Allah-Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Yerobeam sudah menyesatkan bangsa Israel. Sudah jelas, semua nabi, semua orang kitab mengatakan bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Dia bilang, ini loh, lembu-lembu emas ini loh, yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Baru dibuat lembu-lembunya. Kok bisa? Lihatlah sekarang, Allah-Allahmu yang telah menuntun kamu engkau keluar dari tanah Mesir. Yerobeam menyesatkan banyak orang Israel. Dan dia membuat 2 lembu emas ini, saudara. Lalu yang menaruh lembu yang satu ini di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Ya. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi Dan adalah penyembah berhala. Dia membuat orang banyak berdosa. Dialah nanti antikris di akhir zaman. Dia asalnya di situ, antikris. Semua yang di utara adalah penyembah berhala. Jadi saudara, asal muasal antikris nanti banyak antikris timbul dari Dan. Maka dicoret, tidak masuk, tidak kasih meterai. Enak aja, masa antikris kasih meterai? Enggak. Jadi ini benar-benar dari Dan sendiri yang dia berbuat dosa. Maka dia tidak ditulis di suku, dikeluarkan dari suku, saudara. Kenapa Efraim? Hosea 4 ayat 17, Efraim bersekutu dengan berhala dan biarlah dia. Efraim juga berbuat dosa. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, kita tidak diberi tanda. Dan kita akan masuk ke tribulasi dan akan banyak malapetaka menimpa kita, kesusahan menimpa kita. Karena kita tidak ada proteksi tanda dari Tuhan. Maka kita yang main dukun, yang main paranormal, yang main pesugihan, jangan lakukan lagi. Bertobatlah. Tuhan itu baik. Ketika kita ikut Tuhan diberi tanda, kita akan tetap disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diluputkan dari malapetaka. Mari kita kembali ke 144.000. Siapakah 144.000 ini kok dikasih meterai kepada Tuhan? Siapa mereka? Kok Tuhan pilih 12.000 tiap suku, terus pilihnya mereka? Apa kriteria yang Tuhan berikan pada mereka? Ya, siapakah 144.000 yang kenakan meterai Allah? Kita baca Wahyu 14 ayat 1 dan 4 dan 5. Ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Diberi tanda namanya, nama bapaknya, ya, ditanda. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Ya. Jadi jelas sekali mereka adalah orang anak-anak muda. Ya.
Mereka laki-laki yang masih muda, belum menikah, belum dicemari oleh perempuan, belum bersetubuh dengan perempuan. Dan mereka adalah murni. Maka dikatakan mereka adalah orang-orang yang anak domba, kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Saudara, kalau kita berdosa, berbuat dosa, kita banyak dustanya, banyak hal yang bohong-bohongnya, itu pasti tidak ketemu di rapture, saudara. Banyak orang itu ngomong tuh kayaknya banyak dustanya, menipunya. Aduh saudara, orang-orang demikian Tuhan nggak suka dan dia nggak akan kasih tanda. Lihat nih, siapa yang kasih tanda di antara suku Israel? Orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Dan mereka tidak ada dusta ya, dan celah ya, di antara mereka. Kita kan dengar lagu tidak ada dusta di antara kita kan. Itu lagu, ya kan? Lagu itu. Saya kalau lagu itu hafal, saudara. Hafal banget. Ya. Karena dulu saya senang nyanyi, saudara. Ya kan? Pernah punya restoran, saya memandu karaoke. Jadi semua lagu saya hafal. Dan saya ikut nyanyi. Apalagi Mandarin. Waduh, udah jangan tanya lagi lah. Kenapa? Tiap hari, tiap sore. Mandu orang karaoke. Saya dulu belum ke Tuhan, belum. Masih belum bertobat saya. Ya kan? Sekarang nyanyinya kan beda ya, muji Tuhan kan. Oke, next ya. Roma 9 ayat 27, dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Hanya 144.000 bangsa Israel diselamatkan. Banyak. Seperti pasir, ya kan? Tetapi mereka semua melawan Tuhan. Imam kepala, ya kan? Orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi semua masih menolak Yesus sebagai Mesias. Sebagai Mesias. Akhirnya Tuhan pilih 144.000 ini sebagai buah yang sulung korban bagi Allah. Ya. Jadi banyak yang dipanggil, ada banyak yang ada, sedikit yang dipilih. Jadi kita nih, ya, saya berharap semua juga dipilih kan. Tapi kita nggak tahu. Yang tahu Tuhan aja kan. Hati kita gimana? Mungkin ada orang 100 mungkin kan. Mungkin tidak semua dipilih. Mungkin 50 orang dipilih. Atau mungkin 30 atau 10. Dipilih Tuhan. Kalau hati kita, maka kita cek hati kita. Apakah kita bisa termasuk seperti orang saksi Yesus ini. 144.000 orang ini. Ya, cek ya. Pulang kita cek. Tuhan, apakah kau beri tanda Tuhan? Nanti Tuhan akan kasih koreksi kita. Ya, kamu begini, ayo minta ampun sama aku. Oh ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, kemarin saya mencuri ayam tetangga. Oh ya ampun Tuhan, selesai. Oh ya Tuhan, aku ingat Tuhan, kemarin saya ngutang Richard 50.000 belum saya bayar Tuhan. Saya ngilang terus Tuhan. Ya, ampuni saya Tuhan. Ya kan? Oh Tuhan, saya habis marah-marah menghina orang lain Tuhan. Ampuni lagi. Kita satu-satu kita keluarkan. Ya, supaya nggak ada celah lagi. Ya, nanti Tuhan akan beri kita tanda, saudara. Ya. Dan itu benar-benar saksi itu harus benar-benar murni, ya, tidak punya beban yang seperti perawan, belum menikah, ya, apa artinya belum menikah? Kalau kita tidak memikirkan yang lainnya, ya, mikirkan apa? Kebutuhan lain. Ini 2 Timotius 2 ayat 3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jelas sekali. Jadilah ya, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Apa prajurit yang baik di ayat ini? Adalah prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Ya. Kalau yang di tribulasi itu orang yang belum menikah, belum kawin, belum tercemar. Jadi di hal ini bagi kita adalah kita diberi tanda Tuhan sebagai prajurit Tuhan adalah orang yang tidak memusingkan diri sendiri dengan segala kebutuhan kita. Ya, banyak orang pelayanan, ya, tidak fokus, mikirnya kepada kebutuhan rumah tangga. Singkirkanlah itu. Kalau kita banyak pikiran, lagi doa, kita ingat, waduh,
aku lagi ada tagihan listrik belum bayar nih, uang gimana ya, saya nggak bisa. Pernah nggak saudara? Kita berdoa, tahu-tahu ngelamun gitu saudara. Pernah saudara, saya kadang sering gitu saudara. Lagi doa, diingatkan banyak masalah, tagihan-tagihan. Tapi dalam nama Yesus, semua tagihan lunas. Wah gitu saudara, ya kan? Jadi saudara, banyak orang pelayanan, ya, penginjilan ke pulau-pulau kemanapun. Tetapi kita masih selalu memusingkan pikiran rumah tangga, pekerjaan, ya kan? Tagihan-tagihan, utang-utang kita, sakit-sakit kita. Maka kita tidak berkenan pada kemenangan kita, Yesus Kristus. Kita harus fokus, kalau melayani fokus. Jangan mikir apapun, tinggalkanlah masalah itu. Kalau kita fokus pada pelayanan, fokus pada jadi prajurit Tuhan, menginjil kemana-mana, kita urus pekerjaan Tuhan, Tuhan akan urus stres, urus semua yang ada pada kita. Amin saudara. Saya demikian. Dulu waktu Ibu Ida kebakaran, bagaimana itu? Ya kan? Kita banyak kekurangan, banyak tagihan yang kita nggak bisa bayar. Ibu Ida kebakaran. Kamis, saya ingat, Kamis. Bakaran. Masuk ke Geraha Kedoya, tangannya semua tubuh, rambutnya kayak Leon King, gitu kan. Karena kan hangus tuh, baunya hangus sekali. Semua kaki, semua kebakaran semua, saudara. Dibawa ke mana? UGD. Lihat, aduh, begini. Akhirnya dokter itu bilang, kita tidak bisa di sini, harus ke Pertamina. Masuk ke unit luka bakar, unit. Akhirnya, ya udahlah, Jumat malam kita naik ambulan ke sana. Padahal saya sudah kasih tahu banyak orang, banyak pendeta, gembala, teman, saudara. Kamu tidak boleh pelayanan. Mulai hari ini stop semua, cancel semua khotbah. Waktu itu saya khotbah, waduh, sering. Tiap minggu khotbah 2 kali. Tiap hari itu, seminggu bisa 3-4 kali khotbah di full gospel. Emang dibayar? Enggak dibayar. Semua free. Tapi saya suka melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, jadi saksinya. Saya bersaksi, ya kan? Ketika Pak Budi semua tolak semua cancel semua pelayanan. Khotbah di mana-mana cancel semua. Istri itu perlu didampingi, itu juga pelayanan. Kamu kan sekolah Demin, doktor ministry. Ini juga ministry, misi ke istri kamu. Tungguin dia, suami yang baik. Aduh, ya memang betul. Tapi saya kan tidak bisa demikian. Karena masalah, saya tinggalkan pelayanan. Bagaimana caranya? Saya doa. Tuhan ini gimana Tuhan? Kita banyak masalah keuangan, belum beres ada masalah kebakaran. Musibah kebakaran, sampai sekarang bisa tangannya masih sakit kan? Gimana Tuhan? Dia perlu saya mendampingi, supaya dia semangat. Dia terdorong semangatnya, tidak stres kan? Nah kalau perempuan kebakaran muka gimana? Kan stres. Muka kebakar semua, saya ada fotonya masih banyak tuh. Kebakar semua. Kebakar semua kaki tangan. Kalau tubuh aman karena dia pakai pakaian. Beb gitu kan. Jadi saudara, dia sakit banget. Waduh sakit banget. Akhirnya di ambulan saya bilang gini. Ibu Ida, bilang gitu kan. Aku, minggu aku KKR loh. KKR khotbah loh. Di mana? Di Medan. 3 kali. Di Medan 3 kali khotbah. Terus gimana ya? Aku bilang tuh, kamu bisa kan sendiri? Dia bilang gini. Kamu jangan sekali-kali cancel pekerjaan Tuhan. Kaget saya. Semua pendeta, semua guru teologi, semua teman-teman saya, tinggalkan pelayanan kamu. Cancel semua khotbah, cancel semua pelayanan. Istri yang utama istri. Tungguin dia, itu pelayan juga. Jangan sekali-kali kamu cancel pekerjaan Tuhan. Berangkat. Kamu gimana? Gak apa-apa. Ada Tuhan, ada dokter, ada suster, ada obat rumah sakit. Haleluya. Saya punya istri, hatinya lebih dari pendeta, dari gembala. Itulah buat saya semangat. Kemudian emang saya bayar sendiri, saudara. Tiket bayar sendiri, hotel sendiri, KKR 3 kali. Semua sendiri. Karena aku tahu itu gereja kecil. Di sana, di daerah kecil. Saya semangat loh. Saya yang di sana nggak ngomong gini. Terima kasih ya, saya diundang khotbah. Saya senang, tetapi saya lagi stres nih. Jadi kalau saya lemes, jangan disalahkan ya. Enggak. Oh, saya semangat sudah. Semangat. Saya doakan semua. Belum selesai, yang kloter 2 udah mau masuk. Nyambung lagi. Suara saya habis.
Jam 4 khotbah lagi sampai semangat saudara. Selesai di hotel, suara habis. Habis gak bisa ngomong sama sekali. Telepon, gak bisa ngomong. Karena saking KKR kenceng, saya kenceng. Kalau doain satu-satu, oh saudara, kalau ngusir setan saudara, nggak, kita pergi, langsung pergi, enak aja. Satu orang saya berjam-jam, sampai ini keluar, udah nggak ada keluar lagi. Tangking-tangking itu nggak gampang. Emang kalau setan nurut, pergi kok. Iya saya pergi, enak aja. Capek saudara, saya berjam-jam mengusir setan, satu orang aja nggak kelar-kelar waktu itu. Itu banyak orang, 3 kali ibadah. Dan saya pulang hari Senin, ya kan? Senin saya pulang. Jam 5 dari Medan saya pulang ke Jakarta. Saya nggak tengok istri saya di Pertamina. Saya nggak tengok. Kenapa? Baru pulang jam 5 saya mandi, saya khotbah di Blue Gospel. Saya ingat di Hotel 88 di Grogol. Habis itu setelah saya tengok istri, saya pagi, siang, sore khotbah lagi di Gunung Sahari. Terus keempat khotbah lagi. Bahkan Kamis khotbah lagi di ibu-ibu di gang di sini. Semua saya lakukan saudara. Saya lakukan. Ketika kita jadi prajurit tidak memusingkan apa di belakang kita, masalah kita, Tuhan yang akan urus. Dan mulai kita dipulihkan. Dipulihkan. Satu persatu dipulihkan. Jadi saudara, jangan fokus kepada masalah kita ketika kita bekerja untuk Tuhan. Amin saudara. Banyak orang memusingkan, aduh Pak, maaf Pak, saya minggu-minggu ini nggak ke gereja. Telepon, saya nggak bisa ke gereja Pak. Maaf Pak, mungkin dari bulan kemarin, bulan ini dan bulan-bulan itu saya nggak ke gereja. Saya lagi stres Pak. Lah, kamu kok stres ke gereja? Biar nggak stres. Stres kok diikuti. Masalah diikuti. Masalah stres tinggal di belakang aja, kita ke Tuhan. Ya nggak? Banyak orang enggak. Pak, saya nggak ke gereja. Saya lagi stres. Oh, kamu lagi bersama stres ya? Nah, tinggal aja stres terus. Masalah ditinggalkan. Prajurit Tuhan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tuhan akan take care. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan penuhkan. Amin saudara. Jangan sampai kita kan, maka itu 144.000 di Tuhan adalah orang-orang yang murni, yang belum dicemarkan dengan perempuan, yang tidak memikirkan rumah tangga, maka dia yang belum menikah. Ini benar-benar dahsyat saudara. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang pilihan Tuhan. Apa sih Pak tugasnya Pak? Apakah tugas 144.000 saksi di masa tribulasi? Kita baca ayatnya saudara. Wahyu 7 ayat 9-10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang-orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, selamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Mereka setelah jadi saksi, ya di ayat 7 tadi, di ayat 9-nya, kemudian dikatakan terjadi revival. Terjadi KKR besar-besaran. Saya nggak tahu ini. Banyak orang ini mati, terus bisa diselamatkan pakai baju putih. Itu dia mati gimana? Jadi martir atau gimana saya nggak tahu. Pasti jadi martir. Karena di masa tribulasi. Orang yang mati di masa tribulasi biasanya tuh jadi martir. Karena antikristus sangat kejam. Sangat kejam. Ya kan? Kamu menyangkal Yesus atau mati? Menyangkal Yesus atau mati? Ya deh, aku nyangkal Yesus, aman. Nyangkal saya mati? Saya mati aja, ditembak. Atau akan disiksa dulu. Dan ini terjadi revival. Ketika 144.000 orang menjadi saksi di masa tribulasi. Sebelum terakhir ke-7 dibuka. Jangan dulu musnahkan bumi, laut, dan pohon-pohonan sebelum saya memeteraikan mereka untuk menjadi saksi. Emang nggak ada tugas? Ada tugas dong. Masa dimeteraikan terus jalan-jalan? Kamu kelaparan ya? Kamu dihancurkan ya? Enggak. Dia ada tugas. Maka setelah itu ayatnya kemudian terjadi suatu kumpulan besar orang banyak segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa memakai baju kemuliaan. Jadi kita yang diselamatkan Tuhan, nanti kita akan dikasih baju kemuliaan Tuhan tanpa merek. Ya, ingat merek saudara yang kamu pakai sekarang nggak kepake, merek mahal-mahal nggak kepake. Ya, semua putih,
kemuliaan, ya, memuji Tuhan. Dan Allah memilih orang tidak pernah salah, ya. Dia memang dia selalu yang baik, tapi ada juga yang salah. Dipilih ada salah, kita lihat dari Yesus, ya. Bukan salah Yesusnya, salah orangnya, ya kan. Yesus memilih 12 murid untuk menjadi saksi. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi Yesus memilih 12 orang, tetapi satu orang ini, ya, dia ternyata cinta uang. Setiap kali dia sering mencuri uang persembahan, uang yang dia pegang kas, dia pegang bendahara, dia pegang kas. Makanya saudara, paling berat itu adalah jadi bendahara. Wis, bendahara itu paling berat. Kenapa? Tiap hari lihat uang, terus matanya bisa dari putih menjadi hijau saya. Bener loh, bisa loh. Kita kalau tiap hari pegang uang banyak, kalau kita katanya fine, ya baik, maksudnya nggak masalah. Pas ada kebutuhan mendesak harus bayar, lihat uang banyak, matanya bisa langsung hitam jadi hijau saudara. Saya juga nggak tahu kenapa kok mata hijau tuh mata uang ya, padahal kok nggak kuning gitu ya. Kok hijau? Saya nggak tahu asal-usul gimana loh. Bisa hijau, akhirnya apa? Digoda sama iblis. Udahlah, jangan diambil nggak apa-apa. Pinjam aja dulu, nanti bayarnya nanti. Nah, iblis pinter. Enggak, bilang curi. Kalau curi, kita berdosa tuh iblis. Udah ambil dulu, pinjemlah, nanti balikin lagi. Pinjam, kan? Tapi pinjam kalau nggak bilang namanya apa? Mencuri kan? Udah pinjam aja. Aku lapor dulu nggak sama itu manajer? Nggak usah lapor. Kalau lapor kamu nggak boleh pinjam loh. Pinjam aja, ambil aja, nanti balikin lagi. Nah, itu namanya curi, mas saudara. Tapi pinter. Akhirnya diambil, oh enak, nggak ketahuan. Besok lihat uang lagi, akhirnya yang dulu dia ambil uang karena kepepet, terdesak, sekarang jadi hobi. Jadi hobi. Kadang-kadang orang itu pertama kali meminta tolong, ngutang itu karena kebutuhan. Lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan ngutang sekali, 2 kali bayar, lama-lama nggak bayar. Sama ini, sekarang mencuri sebagai kebutuhan. Ya kan, Tuhan loloskan. Ya baiklah Tuhan, diampuni dosa-dosanya. Ya kan, Tuhan loloskan, diampunilah. Dibiarkan dulu. Kok terus ngelunjak, curi terus. Ya udah, Tuhan izinkan tangkap. Yudas sudah mencuri uang berkali-kali, Tuhan tahu. Tuhan sudah sindir, Tuhan sudah tegur. Satu di antara saudara adalah iblis. Siapa yang menjepkan tangannya bersama aku, itulah dia. Siapa yang beri roti, itulah dia. Berkali-kali Yesus ngomong, Yudas itu adalah iblis yang menyerahkan Yesus. Yesus tetap aja menunggu Yudas itu bertobat, tetapi tidak bisa. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maka jangan cinta uang, saudara, ya. Jadi ini benar, saudara. Yesus memilih 12 orang. Dan mereka dipilih dari latar belakang yang berbeda. Ada nelayan, ada pemungut cukai, Tuhan pilih. Kalau Tuhan pilih, pasti Tuhan beri tanda. Amin, saudara. Kita lihat tandanya, apa yang Tuhan Yesus berikan. 2 Korintus 1 ayat 21 ayat 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, memeteraikan tanda milik atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi diberi tanda Roh Kudus. Ya, kalau di dahi ini Roh Kudus, tanda meterai. Makanya Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan. Kata meteraikan, disil dengan Roh Kudus. Jadi kita anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, yang percaya kepada Yesus, diberi tanda Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Tapi kita jangan sampai
tetap berbuat dosa seperti Yudas Iskariot, saudara. Ya, jadi tandanya inilah, tandanya adalah Roh Kudus. Seperti 144.000 saksi diberi meterai dalam menjalani masa tribulasi, kita pun diberi meterai Roh Kudus. Jadi inilah yang menjadi kita kekuatan untuk menginjil, jadi saksi, diberi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Apa Pak jadinya? Bagaimana nanti kalau apa yang kita dapat dari Roh Kudus? Kita lihat ayatnya, saudara. Kisah Para Rasul 2:37 sampai 8 dan 41. Ini Petrus ketika dia diberi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Banyak orang di dalam rumah itu berbahasa roh semua, kan? Dikira mabuk kan? Dan dia enggak kena bahasa roh. Dan dia keluar setelah terima tanda dan meterai. Apa kata Petrus? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi banyak yang orang lihat kan, wih ini hebat bisa ngomong bahasa roh. Kok saya di bahasa saya? Ini bahasa saya. Dia bahasa banyak negeri. Kok bisa ngomong padahal dia bukan orang, padahal dia orang Yerusalem, orang Galilea. Tapi bisa ngomong bahasa mereka. Itu bahasa roh. Tandanya itu. Dan kami bilang, gimana caranya? Kamu bertobat. Dibaptis. Maka kamu akan terima karunia Roh Kudus. Apa sih Pak fungsinya Roh Kudus? Apa fungsinya? Apa fungsi tanda itu? Kita lihat bagaimana setelah Petrus menerima tanda Roh Kudus, ada perubahan besar. Lihat. Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Gila nggak? Petrus khotbah, sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Zaman sekarang susah loh, saudara. Kita khotbah. Orang itu kadang-kadang merasa gak butuh. Gak butuh Roh Kudus, gak butuh Tuhan. Gak bertobat. Ini jemaat mula-mula. Petrus dengan penuh Roh Kudus, dengan tanda dan meterai Roh Kudus. Khotbah 3.000 jiwa dibaptis hari itu juga. Saya juga bingung, hari itu 3.000. Saya baptis 12 orang di Israel, di Yordan. Udah kakiku udah kedinginan, saudara. Dingin banget, ini gimana kalau 3.000? Aduh, hebat, saudara. Tetapi saya percaya semua orang yang terima Roh Kudus di loteng itu membantu Petrus untuk membaptis itu. Semua membaptis. Yang putih-putih itu kan mungkin dari murid Yesus yang terima Roh Kudus, saudara. Jadi Petrus hebat sekali. Ketika dia terima meterai, dia dijauhkan, bahkan dia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, ya kan? Untuk mengusir setan, bahkan untuk membangkitkan orang mati. Ya, Tabita atau Dorcas itu, saudara. Kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 3, 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Ya kan? Tetapi apa yang aku punya, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Berjalan, saudara. Bayangkan. Dengan dimeteraikan oleh Roh Kudus, Petrus punya kuasa dari meterai itu, Roh Kudus. Orang lumpuh tiap hari dia di luar bait Allah, minta-minta. Aku tidak punya emas dan perak, tetapi demi nama Yesus engkau berjalan. Dan dia berjalan. Orang ini langsung lonjak-lonjak mengikuti Petrus ke bait Allah. Ke dalam bait Allah. Kalau kita baca ayatnya ada lagi. Ke dalam bait Allah. Artinya apa? Dia bersyukur. Udah disembuhkan. Ya kan? Dia ikuti Petrus ke bait Allah. Dan dia banyak orang melihat itu menjadi kesaksian. Jadi ketika kita menjadi saksi Tuhan, kita akan diberi kuasa. Banyak orang ketika diberi kuasa, diselamatkan, tidak mau jadi saksi. Enak-enak aja di gereja, udah bodo amat lah, yang penting gua selamat. Jangan, saudara, nggak boleh. Tetap, ya. Saya juga demikian. Tahun depan saya sudah planning. Saya akan meeting pekabaran Injil di GBI. Saya di planning, bahkan saya 3 kali nanti ke daerah. Januari tanggal 6 aku ke Jambi. Terus mungkin Februari atau Maret itu ke Sangir.
ujung Manado. Nanti habis itu April atau Mei lagi ke Sumatera, Mentawai, kembali ke sana lagi, saya tunjuk lagi. Jadi koordinator, supaya saya ajak mereka yang punya kerinduan ke sana. Ke daerah-daerah saudara, naik kapal, kalau naik kapal besar 12 jam, naik kapal kecil yang bub diajar, kayak kita di 6 jam saudara. Orang semua kalau naik kapal itu gede kan, ferry kan cepetan, speedboat, dikasih satu kantong plastik semua untuk apa? Untuk muntah. Karena mengerikan, 6 jam. Wah kayak gini jangan bisa, nggak karena saudara. Kita kalau mau berdiri udah kayak mau muntah saudara. Itu 6 jam kita dihajar. Untuk apa? Untuk pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kita benar-benar mau. Dan kita kasih kuasa. Petrus kasih kuasa loh. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan bagi kita orang mati. Itu tanda bagi kita orang percaya. Amin saudara. Menjadi saksi, ya inilah. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya pada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Orang sakit, orang kasuhan roh jahat disembuhkan. Petrus lihat nih, bayangannya saja kena orang sakit sembuh. Wah keren nggak saudara? Saya jalan, bayangan saya lewat ada orang kena bayangan saya sakit ya nggak sembuh, belum pernah coba saya. Jadi Petrus hebat sekali saudara. Dia jalan aja saudara, bayangannya ada kuasa saudara. Kita nggak tahu, mungkin kita atau saya jalan ada orang sakit dia sembuh, bisa karena sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Ingat, saya percaya itu, masa nggak pernah jangan ada bayangan sih? Nggak tahu. Kemarin ada yang kesurupan tuh. Kita punya bayangan kan? Sebelah ada kesurupan. Saya pulang dari fotokopi sampai jam 2 dari Ramangun. Naik motor saya. Baru nyampe rumah loh. Baru nyampe masih di atas motor loh. Udah 4 jam naik motor. Udah pegel gitu, helm copot. Ibu Ana bilang gini keadaan saya. Pak, ada orang kesurupan di produksi. Lah, kok ada lagi? Jangan dulu nggak ada, udah nggak ada. Ada Pak. Bentar deh, sama Bu Ida aja, ya kan? Bapakku lagi nggak helm kan? Nah, aku cuci muka dulu, selesai, ya kan? Kata Bu Ida udah layani. Dan udah sembuh Pak, udah sembuh. Ya, aku di sana, gimana? Udah sembuh kok, beres-beres. Mana orangnya? Ini, ya kan? Terus kamu masih ada nih. Bohong kamu. Udah Pak, udah sembuh Pak. Udah beres Pak, udah pergi tanya. Enggak, lo ada di dalam. Sembuh Pak. Enggak, jangan kotot lah. Ada. Dalam nama Yesus, engkau yang di dalam keluar. Keluar kau sekarang. Langsung, udah keluar. Saya pegang, enggak ada rohnya lagi. Jadi kalau Petrus pakai bayangan, saya bisa ada perasa. Karunia untuk merasakan di mana ada roh jahat. Orang itu ada roh jahatnya saya kerasa. Berkali-kali saya ketemu orang, kamu ada setannya loh. Enggak Pak, akhirnya ngaku. Kamu ada setannya ya? Enggak Pak. Ternyata orang itu main dukun. Jadi saya tahu, itu karunia. Kalau karunia itu harus diberikan bagi kita, harus kita pakai, gunakan untuk Tuhan. Kita karunia apa? Ya kan? Kita mungkin nggak bisa apa-apa, Pak saya nggak bisa khotbah, nggak bisa kesaksian, nggak bisa main musik. Ya kita nggak suruh saudara cari main musik. Mana mungkin saya suruh Pak Richard main musik, bubar langsung tuh gereja, ya kan? Ya kan? Apalagi suruh khotbah, mungkin di mimbar nggak ngomong-ngomong, ya kan? Padahal kalau telepon bisa 2 jam tanpa jeda, bahkan 3 jam tanpa jeda. Jadi karunia apa? Dia karunia mengelola, karunia apa? Friendly hatinya, karunia untuk pemerhati, semua karena sendiri. Pak saya karena doa saja untuk gereja, untuk jemaat. Pak saya malu Pak, ya udah saya kolektan aja. Pak saya nggak bisa tampil di gereja apapun, ya udah kamu cari jiwa.
Kan pasti ada dong. Pak, saya pengusaha Pak, ya udah kamu bantu keuangan gereja. Semua ada yang kita ambil bagian. Itu karunia, itu menginjil, itu kesaksian. Saya di kampung-kampung, di desa-desa, saya tidak hanya khotbah saja. Saya mengajar menjadi wirausaha. Mengajar untuk membuat rumah walet. 5 pendeta yang saya kasih seminar di Mentawai, mereka membuat rumah walet. Dan 5 orang itu berhasil. Kemudian setelah telepon, Pak ada yang panen 500 sarang, 4 kilo. Ya kan? 3 tahun panen 4 kilo. Ya kan? Itu bisa digunakan untuk gereja mereka di kampung-kampung. Saya punya keahlian yang Tuhan berikan, yaitu memanggil walet. Ya kan? Jadi saya ajarkan mereka ke kampung-kampung, desa-desa, free, gratis. Saya ke sana sendiri, ongkos sendiri. Tidurnya nggak ada AC. Sinyal kadang ada, kadang nggak ada. Ya, tiap jam ada sinyal. Jadi kita ke sana, apa yang kita punya, skill yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, persembahkanlah untuk jago jiwa. Saya punya skill bisnis, saya ajar mereka berbisnis. Gitu loh. Pak mereka, gereja mereka bisa ada keuangan yang baik. Tidak, aduh Pak gedengnya bocor, Pak sengnya bolong, Pak keyboardnya sudah habis. Sering saya, sering. Dia begitu. Pak ini gereja lagi renovasi. Ya kan, so what? Ya kan? Kan gereja ribuan. Jadi saya tidak mengasihi mereka dengan gratis, tetapi saya mengajar mereka bagaimana mandiri secara keuangan. Mandiri secara keuangan. Dengan cara apa? Saya gerakkan mereka, orang punya toko, punya rumah makan, gembala, pendeta untuk membuat rumah walet sederhana, tapi hasilnya puluhan juta. Nah kan? Kalau saya dulu dipanggil untuk orang biasa di dunia, ya udah kena cas sama saya. Karena saya konsultan walet. Tetapi untuk Tuhan, untuk misi, saya free. Ya, jadi saksi dari Yerusalem sampai ujung dunia. Ya, ini saksi Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, metre, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Pak, apa sih artinya Yerusalem? Itu keluarga kita. Mungkin di keluarga kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita yang belum mau ke gereja, belum percaya Yesus, belum mau beribadah pada Tuhan. Itulah Yerusalem yang terdekat. Anak kita nggak mau terima Yesus, nggak mau ke gereja. Suami kita nggak mau ke gereja, istri kita nggak mau ke gereja, emak kita nggak mau ke gereja. Itu yang terdekat, saudara. Kita khotbah dulu, kasih firman, kasih kesaksian. Kita melayani mereka dengan kasih. Lama-lama ini hebat juga ya. Kamu kok ngasih aku sih, padahal aku maki-maki kamu, aku tolak kamu, aku jahatin kamu. Kamu belajar dari mana? Dari HOC, Mak. Oh, keren kan? HOC apa sih? Gereja, Mak. Boleh nggak ikut nih? Boleh dong. Wah, itu bisa demikian. Tapi jangan kita maki-maki. Maki-maki istri kita maki-maki. Kamu kok maki-maki belajar dari mana sih? HOC ya? Jangan. Nggak jadi saksi, jangan ya. Kasih Yesus menjamah kita dengan kasihnya. Dan kita mengasihi dengan kasih Yesus kepada mereka. Amin, saudara. Ke ujung bumi. Saya baru ke ujung Indonesia saja. Kemarin meeting dibagi. Bagian Sumatera, ada bagian utara, barat, ada Jawa, ada mana Kupang, ada yang NTT, ada yang Kalimantan, ada Sulawesi. Saya ke bagian Sumatera. Bisa berangkat juga. Padahal saya juga banyak pekerjaan, banyak pelayanan di Jakarta juga, tapi saya tetap berjalan, saudara. Ya. Matius 28 ayat 18-20. Inilah yang tadi dikatakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Apakah Yesus kita hari ini? Dia menyertai kita dengan Roh Kudusnya dan Roh Allahnya, meterainya ada pada kita. Disertai sampai akhir zaman. Secara fisik, Yesus tidak menyertai kita karena dia fisik
ada 2000 tahun lalu di Yerusalem, di Israel. Tetapi secara rohani, dia selalu ada bersama kita. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin saudara. Dan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ketika kita menjadikan pergi, jadikan semua bangsa muridnya jadi saksi Yesus. Maka Tuhan menyertai dengan kuasanya. Baptis. Jadi saudara ada teman, saudara yang belum dibaptis, mari ajak mereka. Ya. Jadi kita belajar hari ini meterai. Ya. Bagi orang-orang pilihannya, kita ada orang-orang pilihannya. Mungkin kita berkata, aku belum ada waktu untuk memberitakan keselamatan Pak. Inilah waktunya, inilah saatnya. Ya. Jangan tunda-tunda lagi. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mungkin kita berkata, aku belum tahu caranya Pak. Saya saksi Yesus. Hiduplah berkenan bagi Tuhan. Hidup yang benar. Melakukan firman Tuhan. Itu sudah menjadi saksi Yesus. Kita hidup benar. Di dalam pekerjaan, rumah tangga. Di dalam lingkungan kita. Kita sudah menjadi saksi Kristus. Jangan kita tunggu Pak, saya harus jadi pendeta dulu. Enggak usah. Aku belum berani Pak. Menjadi saksi Yesus Pak. Berdoalah. Tuhan pasti akan memberikan keberanian. Karena Petrus dan Yohanes adalah nelayan. Orang-orang biasa. Dia itu takut. Petrus takut. Pengecut. Sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Akhirnya bertobat, dijamah, dikasih meterai. Dia jadi pemberani. Ayat terakhir. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian. Keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita orang biasa. Ibu rumah tangga. Bapak rumah tangga mungkin gak kerja, udah pensiun. Ya kan? Mungkin kita sebagai salesman, sebagai pegawai toko, sebagai apapun. Mungkin kita nggak dianggap dia banyak orang, dan diperhitungkan banyak orang, ditolak banyak orang. Kita orang biasa. Tetapi ketika ada meterai pada kita, ada Roh Kudus, kita menjadi berani. Dan kita diberi kuasa. Karena kita pengikut Yesus. Amin saudara. Kita harus mulai berubah. Mari kita ambil keputusan sekarang. Ambil keputusan. Mau jadi saksi Yesus yang diberi meterai Allah, itu Roh Kudus, dan dilindungi dari segala bencana, malapetaka dan siksaan, atau menjadi orang yang akan mengalami berbagai macam siksaan pada masa tribulasi. Pilih mana? Kalau saudara nggak bisa pilih, saya pilihkan yang terbaik. Jadilah saksi Kristus. Diberi tanda, diberi kuasa, dan disertai sampai akhir zaman. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Jadi saudara, banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang belum mengenal kasih Yesus. Silakan WL. Banyak jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan. Banyak jiwa-jiwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, teman kerja kita yang masih hidup dalam kegelapan. Dan banyak jiwa-jiwa yang belum tahu jalan keselamatan. Mungkin teman-teman kita, mungkin orang tua kita, saudara kita saat ini sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Banyak jiwa yang sedang menuju ke neraka. Ini semua tugas kita sebagai 144.000 saksi di masa ini, di zaman ini. Kita adalah 144.000 saksi di masa ini untuk membawa jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Berdoalah, baca firmanlah, dan minta keberanian dari Tuhan. Maka kita seperti Petrus dan Yohanes. Mereka diborgol, tetapi dia orang berani. Imam kepala Taurat, sidang Mahkamah Agung, disidang dengan berani. Dia orang biasa. Orang yang tidak terpelajar, tapi berani. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yang telah terima meterai Roh Kudus, kita jadi berani. Siapapun kita yang percaya Yesus, terima Yesus, hidup benar, kita dipilih Tuhan.